Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul lagi, dapat bertemu dalam pelajaran online, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu dari rumah ya, dari tempat kita masing-masing. Doa yang biasa kita ucapkan itu Robbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baiklah, pada pagi hari ini yaitu pertemuan kita yang ketiga daring semester 2 dengan materi, kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sekarang kita materi yang ketiga yaitu iman kepada malaikat Allah. Sebagai bahan ajar yang disusun oleh ibu sendiri, SMP Negeri 1 Bukit Kemuning. Sebelum kita belajar, kita harus tahu dulu apa tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan yang harus kita capai atau yang sebaiknya kita capai yaitu pertama, siswa dapat atau anak-anak sekalian dapat memahami siapa malaikat Allah, nama-namanya serta tugasnya. Kemudian mampu menghayati hikmah dari beriman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, dapat menerapkan perilaku terpuji yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah. Jadi itu ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang jadi pertanyaan, siapakah malaikat? Jadi kalau kita bertanya siapakah malaikat, ya malaikat itu sama halnya dengan manusia. Malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman pada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Kalau kemarin kita belajar iman yang pertama yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang rukun iman yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Kemudian yang keempat, malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Itu ya, kalau ditanya siapa malaikat Allah itu, inilah pengertian daripada malaikat Allah. Jadi dia termasuk makhluk Allah, kemudian termasuk rukun iman yang kedua, kemudian diciptakan dari nur ilahi, kemudian malaikat diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi urusan. Urusan siapa? Urusan manusia. Nanti akan kita lihat di materi berikutnya itu tentang perbedaan antara manusia, jin, dan malaikat. Berikutnya, kalau tadi tentang malaikat, siapa malaikat itu, kemudian ada sifat-sifat malaikat. Ini yang harus kita pahami, yang kita harus ketahui bahwa sifat-sifat malaikat itu ada 7. Pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Jadi malaikat itu selalu patuh ya, tidak seperti kita. Ada yang patuh, ada yang tidak patuh, atau ada yang taat, ada yang tidak taat. Kemudian malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Berbeda dengan kita, kalau kita tidak bisa berubah wujud. Tapi kalau malaikat bisa berubah bentuk apa saja sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian malaikat tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah. Jadi dia senantiasa beribadah siang dan malam. Kalau manusia terbatas. Kemudian malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Itu malaikat. Jadi kalau kita pergi ke majelis zikir atau majelis ilmu, itu di sana ada malaikat di sekitar kita yang mendoakan, yang melindungi kita dari mara bahaya, dari kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kemudian yang terakhir itu malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah itu kalau kita sholat berjamaah ya, itu ada malaikat yang menunggu kita, yaitu berdoa kepada kita. Berdoa untuk apa dia? Berdoa mintakan ampun atas dosa-dosa kita. Kemudian kalau tadi sifat malaikat, pengertian malaikat ya, sekarang ada materi ketiga yaitu perbedaan malaikat, jin, dan manusia. Jadi ada perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Lihat tabel.
Perhatikan tabel berikut ini. Ada 3 tabel, yaitu tabel malaikat, jin, kemudian manusia. Bisa kita bedakan di sini. Ya, coba pelajari, buka buku kita itu. Pertama, perbedaannya satu, kalau malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian jin dari api, kemudian manusia diciptakan dari tanah. Kemudian yang kedua, makhluk gaib, malaikat makhluk gaib, kalau jin makhluk gaib juga sama, tapi kalau manusia yaitu terlihat mata atau kasat mata. Kemudian yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jin ada yang patuh, ada yang tidak, ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia juga seperti jin, ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat perbedaannya, kalau malaikat tidak makan dan tidak minum, sementara jin makan dan minum, manusia juga makan dan minum. Yang kelima, pikirannya jernih kalau malaikat, ya. Malaikat tuh pikirannya jernih dan lurus. Sementara kalau jin pikirannya berubah-ubah, sama dengan manusia, pikirannya berubah-ubah. Kadang baik, mungkin kadang buruk. Kemudian terakhir yang keenam perbedaannya yaitu kalau malaikat tidak mempunyai nafsu. Kemudian kalau jin mempunyai nafsu. Manusia juga mempunyai nafsu. Ada persamaan, ada perbedaan di sini. Nanti kalian bisa lihat antara malaikat, jin dan manusia itu ada persamaannya ya. Kalau jin dan malaikat ada persamaannya. Kenapa ada persamaan di sini? Yaitu sama-sama makhluk gaib. Demikian juga jin dengan manusia ada persamaannya, yaitu makan dan minum. Kemudian pikirnya bisa berubah-ubah. Jadi kalian baca, telaah ya, pahami antara malaikat, jin dan manusia. Ketiga makhluk ini makhluk Allah semua tapi punya perbedaan. Nanti kalau ditanya apakah perbedaannya, ini dilihat ya, dari segi penciptaan, dari segi beribadahnya, kemudian dari segi bentuknya. Itu ada perbedaan. Berikutnya, nama malaikat dan tugasnya. Sebagaimana kita ketahui, malaikat dalam Al-Quran, dalam agama kita, yaitu yang wajib diketahui 10. Kalau mau kita ketahui semua banyak ya malaikat itu. Sementara yang wajib kita ketahui itu ada 10. Jadi nama malaikatnya, kemudian tugasnya. Mungkin kalian di sekolah dulu, pada saat sekolah dasar, kalian sudah menghafal atau sudah paham siapa Jibril, siapa Mikail, dan tugasnya. Sekarang kita mengulang kembali, mendalami atau memahami atau memperluas wawasan kita. Karena agama itu sifatnya mengulang, bukan pelajaran baru dari kita TK, SD sampai sekarang SMP, kita mengulang kembali dan mendalami atau menyegarkan kembali ingatan kita. Siapa itu malaikat Allah dan tugasnya. Pertama, malaikat Jibril. Jibril menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Itu Jibril ya. Ayat Al-Quran itu disampaikan lewat atau melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul. Jadi menyampaikan wahyu. Kemudian yang kedua, Mikail membagikan rizki. Jadi semua makhluk yang di bumi ini ada rizkinya semua karena udah dibagikan dan disebutkan bagiannya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita dilahirkan. Kemudian Israfil, yaitu tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Yang keempat, Israel mencabut nyawa. Ini tugasnya sewaktu-waktu aja, enggak setiap waktu. Tapi mungkin ya kalau di seluruh dunia ya setiap waktu dia mencabut nyawa. Kita enggak melihat aja. Kemudian Rakib dan Atid ya. Rakib mencatat amal baik. Jadi kalau kita lakukan amal baik itu Rakib siap mencatat, kemudian Atid mencatat amal jelek. Kalau kita melakukan suatu keburukan, Atid siap mencatat. Jadi jangan ragu ya, kalau kita ada kebaikan sedikit pun pasti akan ada balasannya, akan ada imbalannya nanti ketika di hari perhitungan atau yaumil hisab. Kemudian Mungkar menanyai manusia di alam kubur, Nakir juga menanyai manusia di alam kubur. Kemudian Malik menjaga neraka dan Ridwan terakhir menjaga surga. Itulah ya nama-nama malaikat Allah dan tugasnya. Berikutnya, kalau kita sudah belajar siapa itu malaikat, kemudian tugas malaikat, nama-namanya ya, perbedaannya dengan makhluk yang lain. Sekarang hikmah kita beriman pada malaikat. Itu apa gunanya kita kalau sudah belajar tentang malaikat ya. Terutama dalam kehidupan kita sehari-hari. Hikmah beriman pada malaikat. Ya, kenapa kita harus beriman pada malaikat? Yang harus kita ketahui,
Pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Jadi hikmahnya pertama supaya memotivasi kita ya, menggerakkan kita atau menambah kekuatan kita atau menambah semangat kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah. Seperti halnya ketaatan pada para malaikat. Jadi kita mencontoh para malaikat, mereka tidak pernah ingkar, tidak pernah durhaka ya, selalu taat dan selalu beribadah. Jadi kita sebagai manusia kalau kita beriman pada malaikat, kita harus taat dan bertakwa seperti ketaatan para malaikat. Dalam bentuk keadaan bagai apapun, pekerjaan kita, kegiatan kita, aktivitas kita itu merujuk kepada iman, menuju kepada ridhonya Allah. Kemudian yang kedua hikmahnya, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Jadi apapun perkataan kita lewat mulut kita ya, perbuatan kita lewat tingkah laku kita, tangan kita, kaki kita, semua itu akan diawasi oleh malaikat. Dan sudah siap malaikat yang mencatatnya, yaitu siapa tadi? Rakib dan Atid ya. Rakib itu mencatat amal baik, kemudian Atid mencatat amal yang buruk. Jadi perkataan kita, perbuatan kita tidak akan lepas dari pengawasan daripada malaikat, walaupun sekecil apapun yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, memberi rasa optimis. Memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa taala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Jadi kita yakin, percaya, optimis bahwa kita harus selalu berusaha, bekerja ya, mencari ilmu, karena ilmu tadi kita dapati lewat malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril menyampaikan kepada rasul kita, kemudian rasul kita mengajarkannya lewat Al-Qur'an dan Al-Hadis. Kemudian memberi rizki. Jadi rizki itu lewat melalui malaikat Mikail yang setiap waktu, setiap hari mereka memberikan atau membagikan rezeki kepada makhluk-makhluknya yang ada di bumi. Kemudian yang terakhir, memotivasi kita untuk beramal soleh. Karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia, untuk menghadap Allah atau menghadap pengadilan Allah. Tidak ada yang kita bawa ketika kita meninggal dunia, yang kita bawa cuma amal soleh, amalun solihun ya, amal soleh. Semuanya dihitung, perbuatan kita, kebaikan kita tadi sebagai amal soleh. Itulah bekal kita yang kita meninggal dunia menghadap Allah, itu yang kita bawa. Kita nggak bawa apa-apa nak ya, kecuali amal soleh. Inilah hikmah kita beriman pada malaikat. Jadi untuk lebih jelasnya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau kita berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan ketaatan kita kepada Allah, bagaimana taatnya para malaikat. Jadi perkataan dan perbuatan kita diawasi oleh para malaikat, tidak lepas dari pengawasan mereka. Kemudian kita percaya atau yakin bahwa apa yang kita bawa nanti itu cuma berupa amal soleh, bekal kita ketika kita meninggal dunia, yang lain tidak dibawa. Oleh karena itu ya, hikmah beriman pada malaikat ini bisa kita terapkan, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan kita bermasyarakat, maupun kita berada di lingkungan sekolah. Bu kira itu ya, ada 4 jadi poin-poinnya yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang terakhir, belum, masih ada ya, contohnya. Contoh perilaku. Jadi kalau kalian bingung bagaimana Bu contohnya perilaku saya kalau kita mencontoh iman pada malaikat. Di sini contoh misalnya kita mengimani malaikat Jibril. Nah, apa contoh tingkah kita atau perilaku kita? Kita berusaha mencari dan memohon hidayah pada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Itu kalau kita iman kepada malaikat Jibril. Jadi kita sering-sering mencari ilmu, membaca buku, ya belajar, itu kemudian bersyukur dan berbagi ilmu. Karena malaikat Jibril kan membagikan ilmu kepada seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Kita juga jangan pelit dengan ilmu. Kalaupun kita pintar ya, kita bagi teman-teman kita yang belum bisa. Itu cara kita mengimani perilaku malaikat Jibril. Kemudian contoh kedua, mengimani malaikat Mikail. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencari rezeki yang baik dan halal, karena rezeki itu digapai
dijemput ya, bukan diam aja. Kalau kita diam aja rezekinya nggak datang. Jadi kalau kita mengimani malaikat Mikail, kita bekerja mencari rezeki ya semaksimal mungkin. Yang mana yang kita cari yang baik dan halal. Kemudian contoh malaikat Israfil, selalu memohon pada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Itu kalau kita beriman kepada malaikat Israfil. Jadi tetap memohon pada Allah, berdoa dan berusaha. Kemudian kepada malaikat Israel, jadi berusaha kita mempersiapkan diri menghadapi kematian. Selalu berdoa terhindar dari siksaan sakratul maut ketika ajal menjemput kita. Itu kalau kita beriman pada malaikat Israel. Jadi tetap mempersiapkan diri kita dalam menghadapi kematian atau dalam menghadapi sakaratul maut. Kemudian yang keempat, cara kita mengimani malaikat Munkar dan Nakir. Jadi kita selalu berdoa pada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari sisa kubur. Kemudian selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Itu kalau kita mengimani malaikat Munkar dan Nakir. Kemudian malaikat Atid. Atid yang menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kalau kita mengimani malaikat Atid, karena dia mencatat perbuatan buruk. Jadi perbuatan buruk tadi kita jauhi, jangan sampai kita kerjakan atau kita lakukan. Kemudian yang keenam, iman kepada kesembilan ini, iman kepada malaikat Ridwan. Selalu memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian, ketentraman di dunia ini. Jangan kita kalau beriman pada malaikat Ridwan ya senantiasa kita menjaga perdamaian, ketentraman. Jangan sampai kita menjadi biang kerok atau biang keladi, terjadi keributan, permusuhan, sehingga kita akan menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah. Kemudian iman kepada malaikat Malik, selalu memohon kepada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka. Bagaimana kita ketahui bahwa siksaan api neraka itu sangat keras ya, sangat berat dan sangat menyengsarakan. Tidak bisa kita bayangkan penderitaan orang-orang yang durhaka kepada Allah berada dalam neraka. Oleh karena itu kita selalu memohon pada Allah agar terhindar dari siksaan api neraka, tidak dimasukkan oleh malaikat Malik ke dalam neraka. Kemudian yang terakhir ya, kita kerjakan soal-soal. Ada 5 soal dari materi yang udah Ibu sampaikan tadi ya, siapa itu malaikat Allah. Jadi kemudian dari 5 poin itu ya, pertama malaikat Allah itu selalu taat. Mengapa? Pertama ya soalnya, mengapa malaikat selalu taat kepada Allah? Kenapa? Ya, jawab. Misalnya karena malaikat ini apa ya? Alasannya mengapa malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebutkan minimal 5 contoh pengamalan dari iman kepada malaikat. Nah, bagaimana contohnya kita mengamalkan iman kepada malaikat? Apa saja boleh kita mengamalkan iman pada malaikat Jibril, boleh kita mengamalkan iman kepada malaikat Mikail, boleh kita mengamalkan iman kepada malaikat dan seterusnya yang ada 10 malaikat itu. Kemudian yang ketiga, mengapa kita harus mengimani malaikat Allah? Kenapa kita harus iman? Yang keempat, apa yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada malaikat Allah, malaikat Israel? Apa yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada malaikat Israel? Kemudian apa yang dilakukan oleh orang beriman kepada malaikat Rakib dan Atid? Nah, Ibu kira itu ya ada 5 soal. Kalian baca, pelajari dengan teliti-teliti, jawab dengan baik-baik. Nah ya, baca materinya terlebih dahulu, baru kerjakan soal-soalnya. Ibu kira itu ya. Tetap jaga kesehatan, jaga 3M ya, jaga jarak, pakai masker, kemudian cuci tangan apabila selesai melakukan suatu aktivitas ya, kemudian social distancingnya, jaga jarak, jangan terlalu berdesak-desakan kalau dalam keramaian, tidak perlu keluar rumah kalau tidak penting ya. Ibu kira demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Akhir kata Ibu tutup, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.